Rara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Hai guys, semangat. 1, 2, 3, 4. Bentar, kok jadi instruktur senam gini sih aku? Ke bawah-bawah nih guys, maafin. Karena aku tuh lagi seneng-seneng, demen banget sama olahraga-olahraga simpel kayak senam, jogging, cycling gitu. Sekali 2 kali nyoba langsung ketagihan, aduh beneran. Dan ini juga jadi salah satu bentuk kepedulian, awareness sama kesehatan aku. Jadi aku mulai ngebiasain olahraga gini nih. Apalagi sekarang gak bisa dipungkiri juga kan, yang namanya cuaca juga lagi berubah-ubah cepet banget. Kadang tuh pagi cerah merekah secerah masa depan aku, baru nanti siangnya tiba-tiba hujan badai petir gak tahu lagi. Terus malamnya tiba-tiba cuman gerimis. Dan begitu juga hari-hari berikutnya. Pergantiannya tuh cepet banget. Kadang kita sampai kaget sendiri kan, tiba-tiba loh kok tiba-tiba udah hujan lagi loh, tiba-tiba kok panas gitu. Apalagi sekarang juga yang namanya bakteri, penyakit, kuman itu cepet banget nyebarnya. Lagi juga ada virus-virus baru yang sekarang ada. Contohnya tuh yang sekarang lagi jadi perbincangan di seluruh dunia ada COVID-19 yang WHO pun udah netapin ini jadi pandemi. Artinya nyebarnya di berbagai negara tuh cepet banget. Makanya sekarang tugas kita gimana caranya jaga kesehatan gitu. Yang namanya kesehatan tuh karena mahal banget harganya gitu tuh. Apalagi kalau ngomongin kesehatan tentang mahasiswa atau kesehatannya mahasiswa nih. Biasanya kesehatan mahasiswa tuh, bagi mahasiswa kesehatan tuh udah di nomor sekianin gitu. Nggak penting, ngapain mikirin kesehatan gitu. Mikirin tugas aja udah sepaneng, udah sibuk, udah full nih pikiran. Ngapain udah mikir-mikir kesehatan, nggak penting. Itu biasanya pikirannya. Pun kalau kita nggak penting, biasanya tetap di nomor sekianin juga, nggak jadi prioritas. Dan kadang kita bilang iya kesehatan penting, tapi dilupain. Tuh makanya mahasiswa tuh kadang-kadang sering sakit-sakitan gitu, nggak fokus belajarnya, suka ngantuk, lunglai, lesu, nggak semangat gitu. Gara-gara kesehatan tuh kalian nomor sekianin gitu, nggak kalian jadi prioritas. Karena emang ya kayak mahasiswa tuh udah disibukin sama tugas-tugas kuliah yang udah padat banget, deadline mepet, dan kadang-kadang harus dikerjain satu waktu. Juga kalau ada tugas tambahan nih buat mahasiswa golongan kura-kura, kuliah rapat repeat itu udah tugas organisasi full, organisasi luar maupun dalam kampus tuh udah full, terus tambahin tugas-tugas kuliah, aduh udah pusing sendiri mikirin gimana caranya aku bagi tugas ini itu, tambah mikirin kesehatan, udah tambah rancu kan. Makanya udah kesehatan gak aku pikirin deh gitu biasanya. Apalagi nih biasanya buat mahasiswa apalagi mahasiswa yang super sibuk, dia tuh jadiin rapat tuh jadi salah satu kegiatan rutin. Makanya mau gak mau kita harus begadang. Cuman kalau ngomongin begadang, gak cuman mahasiswa kura-kura aja, semua mahasiswa kayaknya udah pernah ngerasain yang namanya begadang. Ini udah jadi semacam ritual rutinnya mahasiswa ya. Kalau nggak begadang tuh ada aja sesuatu yang kurang gitu. Apa ya yang kurang? Ternyata aku nggak begadang gitu. Ada sesuatu yang aneh kalau nggak begadang. Kadang buat mahasiswa yang sebisa mungkin udah aku namanya perfeksionis banget, harus jam 9, jam 10 harus sudah bobo karena bakalan bangun pagi dan lain sebagainya. Tuh kadang-kadang diolok-olokin, dibully-bully, kok kamu bayi banget sih jam segini udah bobo gitu. Padahal itu malah yang bagus, dia bisa jaga kesehatan dia nggak begadang gitu. Tapi biasanya malah dibully karena banyak mahasiswa yang beranggapan bahwa kita tuh masih muda gitu loh. Kalau kita nggak ngerasain gimana rasanya begadang, ya kapan lagi kita bisa begadang gitu. Padahal nanti pun kalau kalian udah gede, udah dewasa, udah kerja dan udah beda suasana, nggak gini lagi,
tuh tambah sering begadang kan, udah ngurusin ini ngurusin itu, nggak bisa bobo, jadi pikiran tuh tambah full gitu, jadi tambah susah tidur. Nah makanya sekarang tuh mumpung masih mahasiswa dan ya tugas nggak sefull nanti, mungkin jangan begadang dong tuh. Cuman ya kalau nggak begadang tuh tugas-tugas, deadline dan sebagainya tuh jadi nggak kekejar gitu. Makanya apalagi buat yang sering rapat nih, rapat kan nggak mungkin cuma jam 9 terus kita pulang, nggak semudah itu Antonio, nggak mungkin. Makanya kita biasanya pulang kan jam 1, jam 2 gitu baru bisa pulang rapat. Nah mau nggak mau kan kita harus begadang tuh, atau kita nyuri-nyuri dikit waktu rapat kita bobo. Aduh ketahuan deh, aib. Nah makanya juga setelah rapat kadang-kadang sampai kos atau sampai rumah masih sempet-sempetnya tuh ngerjain tugas buat besok. Makanya mau gak mau tidur cuma 2-3 jam gitu. Kalian pikir itu cukup buat tidur kalian? No, tidak. Tapi ya emang gara-gara tuntutan tadi, tuntutan tugas, tuntutan organisasi, rapat dan sebagainya, banyak mahasiswa yang jadiin begadang tuh salah satu alternatif gitu, agar semuanya tuh berjalan dengan lancar, semuanya tuh bisa kekejar, mau tugas apapun lancar, terus deadline nggak nyampe deadline, ngerjain ngumpulin tugas di sepejarnya nggak nyampe deadline, aman. Terus pas rapat juga bisa ikut full biar tahu perkembangan job desk dan sebagainya. Makanya begadang jadiin alternatif. Cuman kadang kalau kita udah sering begadang tuh jadi suatu kebiasaan gitu. Makanya kalaupun kita nggak rapat atau nggak ada tugas, biasanya kita tetap aja begadang. Kadang kalau udah begadang, gak ada tugas, kita jadinya gabut, malah nonton film atau ngabisin semua episode drakor gitu, yang harusnya kita bisa istirahat dengan cukup. Karena udah jadi kebiasaan, mungkin kita gak bisa bobo, akhirnya malah drakor atau nonton film jadinya. Gitu tuh jadi salah satu filosofi Bang Rhoma Irama bikin lagu kali ya, begadang jangan begadang. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Nah itu kalau nggak ada artinya jangan begadang gitu. Cuman ya namanya begadang tuh karena udah sering dilakuin sama mahasiswa tuh, kalau dia yang alasannya tuh positif kayak aku besok harus belajar buat tugas atau buat kuis gitu, ini salah satu positifnya nih, dia jadi orang yang bertekad kuat gitu loh, work hard play hard gitu. Biasanya kan kalau ada niat yang kuat dari dalam diri tuh biasanya belajarnya tambah lancar gitu, karena kan aku yakin aku harus belajar nih, aku harus begadang biar aku besok bisa kuis dapat nilai sempurna gitu. Ambis banget ya. Tapi emang kalau niatnya bagus kayak gitu ya it's okay sih. Cuman itu tadi jangan jadi kebiasaan gitu. Terus biasanya mahasiswa tuh memilih begadang buat dapat inspirasi gitu. Apalagi kalau rapat biasanya banyak banget inspirasi out of the box yang muncul ketika rapat malam hari pas tengah-tengah malam. Biasanya tuh banyak inspirasi baru yang di luar nalar, cuman itu bagus banget. Biasanya datangnya pas malam hari. Mungkin itu kali ya kenapa rapat tuh adanya biasanya selesai pas setelah tengah hari gitu, biar ada muncul inovasi yang keren kayaknya ya. Terus juga nih kalau umpamanya begadang, kadang-kadang tuh diniatin buat belajar gitu. Kadang belajar mulai jam 9 gitu, terus karena masih kurang nih jam 11 harusnya bobot lah, masih kurang, lanjut lagi belajar jam 1 sampai jam 2. Habis banget. Tapi biasanya kalau udah ada niatan kayak gitu mau belajar yang bener-bener, itu biasanya juga bakal ada hasilnya sih, karena hasil tuh nggak mengkhianati usaha kan, nggak mengkhianati usaha sama sekali lah. Cuman karena begadang ini ganggu jadwal
tubuh kita buat recovery gitu ya istilahnya. Karena kan bobo itu salah satu recovery diri kan, recovery tubuh. Kan itu ganggu kalau kita cuma bobo 2-3 jam. Itu ganggu juga, kayak kurang gitu loh butuh waktunya kurang lama. Makanya banyak hal negatif juga dari yang namanya begadang nih yang harus dihindari. Makanya jadi pertimbangan ya buat menghindari begadang nih. Begadang tuh ngerugiin fisik maupun psikis kita. Fisik tuh bisa dilihat biasanya kalau yang sering begadang tuh kantung matanya sampai berkantung. Tuh biasanya tuh sampai item-item di bawah kelopak mata tuh item-item banget karena kelihatan ini nih sering begadang nih gitu. Terus tuh kadang kelihatan sulung lah, nggak sehat, nggak fresh gitu kalau kita tuh sering begadang. Terus psikis kita terganggu, kadang emosi juga nggak stabil karena kita udah ngerasa lelah, kurang bobok gitu kan. Emosi tuh nggak stabil karena udah ngantuk tuh bawaannya emosi aja gitu kan. Biasanya kalau udah ngantuk tuh emosi tuh. Terus psikis kita mudah lelah kan jadinya kalau umpamanya kita sering-sering begadang. Terus tadi udah lesu kelihatan nggak fresh juga. Kadang juga kalau udah kita persiapin tuh bahan buat presentasi dan sebagainya, kalau kita persiapannya tetap mendadak, terus tiba-tiba mau belajar SKS sistem kebut semalam biar besok presentasi lancar. Tapi kalau benar-benar sistem kebut semalam doang, bisa tuh tambah blank karena udah nggak fokus karena saking ngantuknya gitu. Terus lagi tuh si begadang ini juga bisa ngakibatin depresi karena kadang-kadang kalau udah ngantuk tuh tadi nggak fokus, emosi nggak stabil, kadang-kadang juga bikin depresi. Terus obesitas. Nah kenapa obesitas? Karena biasanya kalau kita malam-malam begadang bawaannya pengen ngemil aja gitu kan, makanya bisa banget bikin kalian obesitas. Apalagi kalau pas malam-malam belajar tiba-tiba lapar, terus masih ada mie instan atau masih ada telur, ada nasi, aduh enak banget nih kayaknya. Terus akhirnya kita makan makanan berat full of karbo, tuh jadi bikin kita ada kemungkinan besar jadi obesitas gitu. Tiba-tiba pulkam, lo kok jadi gendut, lo kok jadi berisi banget, ya itu gara-gara sering begadang. Cuman ada beberapa tips yang harus dilakuin karena kalau kita bener-bener harus begadang karena banyak tugas, deadline atau apapun itu. Makan makanan harus yang cukup, bergizi seimbang, juga semua vitamin semuanya harus terpenuhi gitu. Makanya kalau kita udah makan bergizinya seimbang tuh, sarapan udah gizinya bagus, terus malamnya juga kita tuh ada energi buat bekerja di malam hari. Jadinya lebih aman gitu kalau kita belajar atau begadang pas malam-malam. Terus hindari juga minum-minum kafein yang berlebihan. Terus tiba-tiba kan biasanya kalau ngantuk kita minum kopi nih biar nggak ngantuk lagi. Cuman yang namanya kafein berlebihan tuh kan nggak baik juga. Kadang-kadang kita bisa habis 11-2 gelas. Gimana caranya biar kita nggak ngantuk? Tapi itu nggak baik. Tambah parah lagi, teman kesehatan kalian tambah nggak terjaga. Betul. Terus banyak-banyak minum air putih. Karena biasanya kita tuh lupa minum air putih kalau udah begadang, sukanya minum minumannya instan gitu. Kafein itu contohnya. Maka kafein tuh bisa diganti sama air putih. Dan lagi olahraga ringan, misalnya kita ngelupain olahraga kalau kita udah begadang karena paginya kita biasanya udah telat bangun dan lain sebagainya. Jadi kita nggak sempat olahraga kan jadinya gitu. Dan paling penting jangan jadiin si begadang ini satu kebiasaan. Karena gak baik banget, parah. Yang namanya begadang tuh bisa ganggu semuanya, ganggu sistem imun, ganggu recovery tubuh. Itu berakibat banget sama kinerja kita juga pas kuliah, pas mengerjain job desk di organisasi dan sebagainya. Makanya guys, kalau bisa, kalau nggak penting-penting banget ya udah jangan begadang gitu. Karena yang namanya tugas, deadline itu sebenarnya bisa dikerjain lain waktu, hari berikutnya. Gimana caranya kita bisa bagi waktu, gimana caranya kita bisa ngatur prioritas yang mana harus aku duluin gitu. Dan lagi tipsnya, jangan sering-sering buka sosmed. Biasanya kalau buka sosmed tuh udah
udah nggak fokus ngerjain ini ngerjain itu, jadi semuanya jadi tertunda dan mau nggak mau ngerjain mepet deadline, ngerjain sambil begadang kayak gitu-gitu. Makanya penting banget buat prioritas dan hindari begadang. Oke. Ini udah ngomong panjang lebar. Aku tadi olahraga tapi belum mandi guys. Aku mau mandi dulu ya. Terus nanti besok olahraga lagi, bikin podcast lagi. Yuhu. Bye.